Halo sobat sekalian, selamat datang di Lab Movie Channel. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyuguhkan sebuah alur cerita film dari negeri Spanyol sob, yang berjudul Malnajidos atau Valley of the Dead. Film yang ditangani oleh Xavier Ruiz Caldera ini tayang perdana pada Oktober 2020. Rilisnya yang sempat tertunda 2 kali akibat pandemi COVID, akhirnya dijadwalkan rilis di tahun 2022. Film yang diadaptasi dari sebuah novel ini menceritakan selama Perang Saudara di Spanyol. Film yang berlatar belakang tahun 1938, di mana saat itu orang yang telah tewas berubah menjadi zombie. Hal ini akibat dari sebuah eksperimen tentara Nazi. Sebelum kita mulai, jangan lupa sob untuk subscribe dan like channel ini agar kami lebih bersemangat dalam menyuguhkan alur cerita film lainnya. Terima kasih juga untuk kalian sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali di mana kita diperlihatkan dua insan yang tengah berbahagia sedang melangsungkan sebuah pernikahan. Hingga pada akhirnya tahu kebahagiaan mereka terhenti karena segerombolan tamu tak diundang datang di pesta pernikahan tersebut. Sang tuan rumah berupaya menyambut sang tamu dengan menyuguhkan minuman. Bukannya amplop sop yang mereka dapat, tapi rentetan timah panas yang mereka hujani kepada kedua mempelai dan tamu undangan hingga tak tertinggal satupun. Setelah mereka meninggal, tentara Nazi melemparkan tabung yang mengeluarkan asap berwarna biru. Scene pun berpindah di mana detik-detik seorang tentara akan dihukum mati. Namun eksekusi hukuman mati tersebut akhirnya dibatalkan karena pemimpin pasukan tersebut adalah pamannya sendiri. Tentara yang akan dihukum mati tersebut adalah Kapten Jean Lujano. Kapten Lujano pun diberikan misi oleh pamannya sebagai pengganti dari hukuman mati yang telah dibatalkannya. Dan misi yang diberikan oleh pamannya ini dinilainya misi bunuh diri. Karena untuk sampai ke tempat misi tersebut, dia harus memasuki zona musuh. Namun Kapten Lujano mungkin berpikir, jika menjalankan misi tersebut, dia masih ada harapan untuk hidup. Ya, meski peluang tersebut hanya 1%. Daripada harus dihukum mati, tidak ada peluang hidup sama sekali. Dikarenakan Kapten Jean Lujano tidak dapat mengemudikan kendaraan, maka dia akan ditemani oleh mantan prajuritnya sendiri, yaitu The Cruz, yang masih berusia 17 tahun. Mereka pun berangkat menjalankan misi yang diperintahkan sang jenderal untuk mengirimkan pesan ke angkatan ke-6. Saat dalam perjalanan, Kapten Lujano yang tengah melihat peta memerintahkan kepada The Cruz untuk memotong jalan. Hal tersebut dilakukan agar mereka segera sampai ke tujuan. Meski Kapten Lujano tahu resiko yang dihadapi jika mereka memotong jalan akan berpotensi besar dihadang oleh tentara merah. The Cruz pun melaksanakan yang diperintahkan oleh Kapten Lujano untuk memotong jalan. Namun perjalanan mereka sempat dihentikan oleh tentara Nazi. Meski pada akhirnya mereka pun diberikan izin untuk melintasi jalur tersebut. Sesaat setelah mereka melanjutkan perjalanan kembali, Kapten Lujano melihat sebuah pertempuran antar pesawat, yang mana pertempuran antar pesawat tersebut mengakibatkan pesawat milik Italia tertembak. Dikarenakan negara Italia adalah salah satu negara di pihak yang sama, maka sang kapten memutuskan untuk menolong pilot tersebut. Hingga sampailah mereka di lokasi jatuhnya pesawat. Namun kondisi pilot yang berhasil keluar tersebut sudah tidak memungkinkan untuk mereka tolong. Sialnya, Kapten Lujano dan The Cruz disergap oleh pasukan merah. Senjata mereka pun dilucuti, termasuk pesan rahasia yang diperuntukkan pasukan ke-6, ditemukan oleh tentara merah yang menggeledah Kapten Lujano. Mereka berdua pun diinterogasi dan dijadikan tawanan oleh pasukan merah. Ketika mereka sudah hendak pergi, sang fotografer yang tengah sibuk mendokumentasi dikagetkan oleh sang pilot yang kembali hidup dan menyerang sang fotografer dengan buas. Meski telah ditembaki, namun sang pilot tidak bisa mati. Hingga akhirnya satu tembakan tepat di kepala menewaskan zombie pilot tersebut. Dan yang kembali mengagetkan adalah fotografer yang telah dinyatakan tewas seketika kembali hidup dan berubah menjadi zombie. Namun dengan segera dapat diselesaikan. Mereka pun bergegas pergi menuju camp agar dapat menginterogasi lebih lanjut Kapten Lujano dan The Cruz. Saat masih dalam perjalanan, beberapa pesawat pembom melintas. Hingga akhirnya terdengar beberapa ledakan besar dari arah camp. Mereka bergegas, dan yang mereka khawatirkan pun benar-benar terjadi. Sesampainya mereka di sana,
Kondisinya telah porak-poranda akibat bom yang telah dijatuhkan. Rekan-rekan seperjuangan mereka pun semuanya tewas. Namun secara tiba-tiba, teman-teman mereka yang telah tewas satu persatu hidup kembali, namun telah berubah menjadi zombie yang berusaha untuk menyerang serta menginfeksi mereka. Mereka pun mulai menembaki teman-teman mereka sendiri yang telah berubah menjadi zombie. Meski telah ditembaki, namun mereka masih tetap saja menyerang. Sampai akhirnya Kapten Lujano menyarankan agar menembak tepat di arah kepalanya. Karena banyaknya zombie, mereka pun berusaha melarikan diri dengan berlari menuju ke arah danau dan menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu yang ada di tepi danau tersebut. Mereka pun berhasil melarikan diri dari kepungan zombie dengan menggunakan perahu. Selama dalam perjalanan, Kapten Lujano terus didesak untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Kapten Lujano sendiri tidak mengetahui tentang apa yang menyebabkan orang yang sudah tewas itu dapat bangkit dan berubah menjadi zombie. Baru saja nih sob, mereka turun dari perahu, lagi-lagi gerombolan zombie datang menyerang mereka. Namun, dalam pertempuran melawan zombie kali ini, si Brodsky lengah, hingga dia digigit oleh zombie yang masih SD. Karena banyaknya zombie yang datang, mereka pun harus kabur melarikan diri. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah pondok dan menemukan seorang biarawati serta 2 prajurit lainnya yang juga melarikan diri dari serangan zombie. Mereka adalah Letnan Zurel, prajurit Rafir yang ternyata seorang muslim, dan Suster Floor. Namun ketiganya ini adalah dari pendukung fasis, yang tak lain musuh perang mereka. Sehingga terjadi ketegangan dan saling menodongkan senjata. Namun dalam hal ini, Kapten Lujano coba mengingatkan kepada mereka semua bahwa di saat ini mereka memiliki musuh bersama, yaitu zombie, dan memiliki keinginan yang sama untuk selamat dan bertahan hidup. Akhirnya mereka pun sepakat. Setelah keadaan menjadi tenang, mereka pun berbincang dan saling menceritakan apa yang sudah mereka lihat dengan zombie-zombie tersebut. Di sela-sela perbincangan, Kapten Lujano pun meminta kepada The Crews, Rafir, dan Madge untuk berjaga di lantai atas. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, serta mengatur strategi untuk mencari jalan keluar. Di saat Kapten Lujano hendak menyalakan sebatang rokoknya dengan menggunakan kertas yang diberikan pamannya tersebut, ternyata muncul sebuah peta. Namun hal ini tidak langsung diberitahukan kepada pemimpin Tentara Merah. Saat mereka tengah santai beristirahat untuk memulihkan kembali tenaga mereka, Madge yang tengah berjaga bersama Rafir dan The Crews dikagetkan oleh suara gaduh dari luar. Ternyata suara gaduh tersebut dikarenakan munculnya seorang zombie. Dengan sekali tembak, Rafir pun telah membunuh zombie tersebut. Namun keadaan berubah menjadi panik saat zombie-zombie yang lain bermunculan dan menuju ke arah pondok. Mereka pun mulai berusaha menghalau pintu dan jendela agar zombie tidak dapat masuk. Namun akibat banyaknya zombie yang berusaha masuk ke dalam pondok, mereka pun memilih untuk kabur. Madge yang terus berusaha menahan pintu. Saat semua sudah keluar dari pondok dengan berbekal dinamit, Madge pun meledakkan pondok dan zombie-zombie tersebut. Dalam pelarian mereka, langkah mereka pun sempat terhenti saat melihat beberapa zombie yang terpanggang akibat tersentuh pagar yang telah dialiri listrik. Di antara zombie tersebut, mereka melihat Brodsky. Karena tak tega, akhirnya mereka membunuh Brodsky. Kapten Lujano pun menerangkan jika dia pernah melihat pasukan Jerman membuat pagar di sekeliling lembah ini. Hal tersebut membuat pasukan merah curiga jika Kapten Lujano sebenarnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya sang kapten memberikan peta yang tersembunyi di balik pesan yang seharusnya dia antarkan ke pasukan ke-6 dan berusaha menerangkan tentang peta tersebut kepada tentara merah. Setelah berdiskusi dan menerangkan tentang peta tersebut, akhirnya mereka sepakat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju tempat yang telah ditandai di dalam peta tersebut. Sampailah mereka di sebuah desa yang terlihat sunyi, dan langkah mereka sempat terhenti ketika melihat jamuan pesta pernikahan yang berantakan, serta melihat debu biru yang sering mereka jumpai. Sang kapten pun memerintahkan kepada The Crews untuk mengecek sebuah kendaraan, apakah masih dapat digunakan. Hingga mereka akhirnya terfokus di sebuah bangunan yang mencurigakan, karena banyak alat medis yang ditinggalkan begitu saja. Mereka juga menemukan seorang gadis yang tengah bersembunyi,
Ternyata gadis ini si pengantin wanita yang selamat dari pembantaian tentara Nazi dengan berlindung di tubuh suaminya yang meninggal. Pengantin wanita ini bernama Anna. Dia pun diminta untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan desa ini. Di saat yang lain tengah menyimak cerita dari si pengantin, salah satu tentara merah berhasil menemukan formula untuk merubah mayat menjadi zombie. Dia pun bergegas membawanya. Bersamaan dengan itu, terdengar suara mobil yang berhasil diperbaiki oleh The Cruz. Saat mereka semua hendak keluar menuju mobil, salah satu tentara merah yang berhasil menemukan dokumen tersebut menghadang mereka dengan menodongkan senjatanya, serta melarang mereka untuk keluar dari ruangan. Di saat ketegangan berlangsung, The Cruz yang berlari ketakutan dan berusaha untuk memberitahu jika zombie berdatangan untuk menyerang mereka, namun belum sempat The Cruz memberikan info tersebut, The Cruz ditangkap dan disandra oleh tentara merah. Sambil menyandar The Cruz, tentara ini berusaha kabur. Namun sungguh naas, zombie menyerang si tentara ini. Suster Flor pun cepat-cepat menutup pintu. Zombie yang telah menyerang tentara merah juga berusaha untuk masuk ke dalam. Mereka segera kabur melalui jalan rahasia yang dipandu oleh Suster Flor. Dalam pelarian mereka, tiba-tiba si pengantin berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang sang letnan. Rafir dan Suster Flor berusaha menolong hingga kaki Rafir digigit oleh si zombie pengantin. Namun sungguh beruntung sob, gigitan itu tidak sampai melukai Rafir. Mereka pun melanjutkan pelarian hingga sampai di ujung jalan. Sang pemimpin tentara merah dikejutkan oleh Suster Flor yang tiba-tiba menutup kembali jalan keluar tersebut. Namun, Suster Flor masih ada di dalamnya. Setelah diketahui, ternyata Suster Flor tergigit oleh zombie. Dia memberi kesempatan agar rombongan dapat kabur dengan menahan para zombie, sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Setelah mereka berhasil kabur dari kejaran zombie, mereka pun berencana untuk pergi ke kamp tentara fasis. Hal ini dilakukan untuk mencari penawar dan menghentikan eksperimen zombie ini. Sebelum mereka berangkat, sang pemimpin pun meminta kepada Kapten Luzano jika semua yang telah direncanakannya ini berhasil, agar tidak menghukum anak buahnya. Akhirnya mereka semua berangkat menuju kamp tentara fasis. Saat waktu telah pagi, mereka pun telah sampai di kamp tentara fasis. Mereka mengamati dan menyiapkan beberapa strategi. Kapten Luzano pun mulai turun dan mendatangi kamp fasis tersebut. Saat berusaha mendekat, Kapten Luzano ditembaki dan diperingatkan agar tidak mendekat. Paman Luzano pun keluar dengan didampingi seorang jenderal Nazi dan menanyakan kepada Luzano apakah misi yang diperintahkannya telah berhasil. Kapten Luzano pun menerangkan jika dia mengalami banyak kendala. Sang paman akhirnya memerintahkan agar Luzano segera masuk ke dalam camp. Namun hal tersebut ditentang oleh jenderal Nazi. Kapten Luzano sedikit berdebat dengan pamannya tentang misi yang dijalankan. Pamannya pun mengingatkan jika tidak lama lagi lembah di sekitar camp akan dibumi hanguskan dan meminta Luzano untuk segera masuk ke dalam camp. Namun Kapten Luzano memberikan syarat jika dia mau masuk apabila rekan-rekannya juga diizinkan masuk. Namun sayang, rekan-rekan Luzano tidak diizinkan untuk masuk. Akhirnya Luzano pun menolak dan memilih untuk meninggalkannya. Sang paman yang kembali ke camp akhirnya dibunuh oleh sang jenderal Nazi. Terlihat sang kapten dan pemimpin tentara merah tengah berbincang tentang apa yang akan terjadi. Setelah mengetahui lembah ini tidak lama lagi akan diratakan dengan bom, dia memilih untuk membuat kekacauan di camp fasis dengan cara menyerang camp dengan bom. Dia dan kapten pun bergegas menanyakan sisa bom kepada si Match, yang ternyata tanpa sepengetahuan si Match, The Cruz telah mengambil bom tersebut dan bersiap melakukan bom bunuh diri di gerbang camp fasis. Hal ini dilakukan agar rekan-rekannya dapat masuk dan menemukan penawar yang mereka cari. Kapten Luzano pun kaget dengan tindakan yang akan diambil oleh The Cruz. Ternyata The Cruz pun telah terinfeksi, namun bukan karena tergigit, tapi saat dia memperbaiki kendaraan, tangannya terluka dan luka tersebut terkena darah dari zombie. The Cruz pun berjalan menuju gerbang camp. Belum sampai gerbang, dia pun tertembak hingga tergeletak. Namun karena The Cruz telah terinfeksi, dia pun hidup kembali dan berubah menjadi zombie. Dia terus berjalan menuju gerbang. Meski dia terus ditembaki, namun The Cruz tidak dapat tewas. Rafir pun membantu dengan menembaki satu persatu tentara penjaga.
Langkah The Croods pun terhenti ketika kepalanya tertembak, dan tidak lama kemudian gerbang pun meledak, menewaskan para tentara penjaga. Mereka pun akhirnya bergegas masuk ke dalam camp. Namun, langkah Kapten Lozano sempat terhenti ketika mendengar desisan dari para zombie. Dia pun terkejut melihat kehadiran para zombie di camp tersebut. Sesampainya di dalam, terlihat kesibukan para tentara. Mereka yang masuk menyelinap akhirnya berpencar untuk menemukan penawarnya. Namun, keadaan berubah menjadi panik ketika para zombie-zombie itu telah masuk ke dalam camp dan mulai menyerang siapa saja. Kapten Lozano dan yang lainnya pun berusaha menghindar dari para zombie. Para zombie pun segera menyerang dengan buas. Keadaan benar-benar menjadi kacau. Kapten Lozano, sang pemimpin, serta seorang tentara merah wanita yang sedang bersembunyi tiba-tiba diserang oleh zombie. Beruntungnya mereka ditolong oleh Rafir yang ada di atas kereta. Mereka pun selamat dan mulai kembali mencari penawar tersebut. Scene berpindah saat Letnan berusaha membunuh zombie-zombie tersebut. Dan lagi-lagi, Rafir menyelamatkan Letnan dari serangan zombie. Namun hal lain tiba-tiba terjadi. Kini Rafir yang diserang oleh zombie. Melihat banyaknya zombie yang datang membuat sang Letnan berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam mobil. Tak lama berselang, Mads pun masuk ke dalam mobil. Melihat mobil yang mereka naiki berisikan bahan peledak, membuat mereka berpikir untuk meledakkan diri. Kapten Lozano, sang pemimpin dan seorang tentara merah wanita, dengan berusaha merayap akhirnya sampai di salah satu gerbong kereta, di mana sang Kapten Lozano meyakini jika penawar zombie ada di dalam gerbong tersebut. Sang pemimpin akhirnya membagi tugas, sedangkan dirinya berusaha untuk menjalankan kereta. Tentara wanita dan Kapten Lozano akhirnya berhasil masuk ke dalam gerbong tersebut dan melihat sang jenderal Nazi yang terlihat lemas akibat suntikan yang baru saja dia lakukan. Sang kapten pun bertanya kepada jenderal Nazi tentang penawarnya, namun sang jenderal pun memberitahukan jika hal ini tidak ada penawarnya. Tiba-tiba, tubuh dari jenderal tersebut gemetar. Ternyata dia menyuntikkan diri agar menjadi zombie. Namun belum sempat dia berubah, tentara wanita segera menembak tepat di kepalanya, hingga dia tewas. Kapten Lozano pun berusaha mencari jalan keluar. Ketika dia membuka tirai, dia dikagetkan oleh seorang zombie, hingga tangannya tergigit. Untuk menghindari infeksi, sang tentara wanita pun memotong tangan dari Kapten Lozano yang telah tergigit. Film pun berpindah di mana sang pemimpin berusaha untuk menjalankan kereta, namun tiba-tiba para zombie menghampirinya. Sang pemimpin pun bergegas untuk menjalankan kereta dan mulai menembaki zombie yang berusaha mendekat. Saat pelurunya hanya tersisa satu, dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Kita kembali diperlihatkan di mana tentara wanita dan Kapten Lozano akan diserang oleh para zombie. Bersama dengan itu, kereta pun perlahan mulai berjalan. Untuk menyelamatkan diri, tentara wanita dan Kapten Lozano pun masuk ke dalam sebuah kapsul. Kereta pun berhasil berjalan dan keluar dari camp. Bersamaan dengan itu, pesawat pembom pun datang dan mulai menjatuhkan beberapa bom. Setelah itu, kita diperlihatkan Rafir yang ternyata masih selamat, serta Kapten Lozano dan tentara wanita yang selamat karena masuk ke dalam kapsul. Scene pun berpindah ketika tentara wanita menaiki sepeda motor untuk mengantarkan Kapten Lozano pulang. Setelah sampai, sang kapten pun meminta agar tentara wanita hidup dengannya. Namun, tentara wanita menolak karena dia berencana untuk pergi ke Perancis. Tentara wanita pun pergi meninggalkan sang kapten, dan film pun berakhir.